Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dursa dan warga Jakarta. Senang sekali saya kembali menyapa Anda. Saya Fitri Abi, staf JF Penata Perizinan Ahli Muda di Kecamatan Duren Sawit, dalam acara kebanggaan kita bersama, podcast Ngopi Dursa, ngobrol pagi pelayanan Duren Sawit. Seperti biasa, Ngopi Dursa selalu menyajikan topik-topik perbincangan yang informatif dan pastinya memiliki bobot dan berilmu ya. Nah, tidak kalah topik yang akan kita hadirkan pada kesempatan kali ini masih seputar kebijakan layanan publik dan dinamika kesejahteraan sosial. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai TDLKS atau Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, pemirsa Ngopi Dursa dan warga Jakarta, saya tidak sendirian. Tentu saja saya sudah ditemani narasumber yang pastinya akan saya ajak bincang-bincang dan diskusi mengenai TDLKS ini. Bersama saya sudah hadir Ibu Esti Kartika Ningsi. Assalamualaikum Mbak Fitri. Warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Kepala Unit PTSP Kelurahan Pondok Bambu. Terima kasih Bu Esti. Selamat pagi. Kali kedua ya? Udah, ya, kali kedua. Yang pertama SIP Nakes. Oh, ya. Memang Ngopi Dursa selalu menyajikan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Nih, salah satu Bu Esti nih kita undang kembali untuk podcast kita kali ini ya Bu ya. Iya Mbak Fitri. Nah, kali ini kita bahasnya mengenai tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial. Iya betul. Kita mungkin Sobat Dursa mungkin baru dengar juga ya TDLKS. Sebelumnya kita pernah mendengar mengenai tanda daftar yayasan. Iya. Sekarang ada lagi nih tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial. Mungkin apa ini hal yang baru atau ganti kulit dari yang lama? Mungkin bisa jelasin nih. Sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, tetapi berdasarkan SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta nomor 69 tahun 2025, tanda daftar yayasan diganti nomenklaturnya menjadi tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial atau tanda daftar kegiatan lembaga kesejahteraan sosial. Singkatnya TDLKS ya. Iya, TDLKS. Ya, TDLKS. Oke, berarti ini masih nyambung dari yang lama ya? Iya, masih sama. Karena asumsinya adalah yayasan itu tidak sama dengan lembaga kesejahteraan sosial ya. Karena kalau yayasan itu bisa bergerak di luar bidang sosial, ya. Sementara kalau lembaga kesejahteraan sosial hanya sesuai dengan bidang sosial saja. Mungkin lebih fokus ke kesejahteraan sosial ya. Baik. Betul, Mbak. Nah, ini kita mau tahu juga nih Sobat Dursa, siapa yang harus mengurus TDLKS ini sebenarnya ya, Bu? Iya, Mbak Fitri. Jadi TDLKS itu diperuntukkan bagi yayasan, organisasi atau perkumpulan yang digarisbawahi nih Mbak, yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Oh, harus ada itu aja ya. Pokoknya berhubungan dengan sosial. Iya, betul sekali. Digarisbawahi. Nah, itu sebenarnya kenapa, Bu Esti? Orang tuh harus mengurus TDLKS ini? Iya, jadi TDLKS ini kenapa penting ya? Karena TDLKS ini adalah izin awal dari lembaga kesejahteraan sosial. Jadi tanpa TDLKS ini nanti tidak akan dapat mengurus izin-izin kegiatan atau operasional selanjutnya. Iya, jadi lebih banyak keuntungannya kalau kita memiliki izin-izin. Dalam hal ini adalah izin tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial yang merupakan bukti pendaftaran dari lembaga kesejahteraan sosial tersebut di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Dia diakui lah ya. Iya, dia diakui secara legal oleh pemerintah. Nah, kemudian apa selain tadi ada SK Kadis nomor 69 tahun 2025 yang terbaru ya? Betul. Apakah itu ada dasar hukumnya yang mewajibkan si TDLKS ini, Bu? Iya, dasar hukum utamanya adalah peraturan di atasnya, yaitu peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Permensos nomor 5 tahun 2024 tentang kelembagaan kesejahteraan sosialnya. Oh, baik, berarti memang ada turunan dari atas ya, nggak langsung SK Kadis ya, ya? Betul. Ada Permensosnya baru kita ada aturan di atasnya. Betul. Nah, kalau untuk mekanismenya sendiri nih, kan pemirsa Ngopi Dursa pasti bertanya-tanya nih,
takutnya sulit atau bagaimana untuk Iya. pengajuan si TDLKS ini? Ya, alhamdulillah untuk TDLKS ini mudah Mbak Fitri. Jadi cukup mengajukan di web Masih di Jakevo jakevo.go.id. ya? Masih sama tetap di Oke. jakevo.jakarta.go.id. Masih di Jakevo, pengajuannya masih sama. Masih sama. Tapi namanya berganti ya. Namanya Tadinya Tanda berganti. Daftar Yayasan, sekarang Menjadi jadinya TDLKS. TDLKS. Oke, baik. Nanti tinggal ketik sosial, Nah, langsung keluar ya? langsung keluar. Gampang sekali pemirsa, Iya. Ngopi Dursa. Oke. Nah, sekarang penasaran nih, apa yang dokumen-dokumen apa nih yang paling diutamakan nih untuk kita upload ke Jakevo, iya. Dokumennya sih banyak ya yang diupload ya. Selain identitas ketua LKS, juga ada profil lembaga kesejahteraan sosialnya. Tapi yang utama adalah akte pendiriannya. Nah, Ya, itu dia tuh. akte pendirian itu dan akte perubahan serta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM-nya ini menjadi syarat utamanya. Syarat utama Ya, ya. syarat utama LKS harus berbadan hukum. Kemudian ada NPWP dan yang tadi ya, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM-nya. Jadi ada 3 dokumen utama itu yang harus ada untuk lembaga kesejahteraan sosial yang berbadan hukum. Berarti akte pendirian, kemudian Pengesahannya, pengesahannya dari ya, Kemenkumham, dari Kementerian terus Hukum. NPWP juga penting ya. NPWP. itu atas nama pribadi atau Atas nama LKS. Oh, pasti Iya, atas iya. nama lembaga dia ya. Iya, yayasan betul. atau Iya. organisasi Betul yang sekali. namanya. Oke, berarti itu dokumen-dokumen yang harus ada nih Sobat Dursa karena Iya. memang itu penting sekali untuk melengkapi si TDLKS ini. Mungkin kalau ada yang kurang atau jadi menghambat ya Bu Iya, Lesti ya, proses menghambat. izinnya malah jadi makin lama Semakin ya. lama. Semakin lama maksudnya semakin ada dokumen yang kurang, maka proses perizinannya jadinya akan terhambat. Betul mungkin kalau sekali. semua dokumen-dokumen lengkap, jadi mungkin lebih gampang. Lebih mudah gampang ya. dan pemrosesannya juga nggak lama sebetulnya Mbak Fitri. Hanya 5 hari kerja ya. 5 hari kerja Iya, ya? 5 hari kerja. Tapi hari Sabtu Minggu tidak dihitung ya. Berarti kalau misalnya itu nanti ada survei gitu dia Bu ya? Iya, nanti kita Pastinya ya. akan melakukan peninjauan lapangan di LKS tersebut bersama dengan Sudin Sosial. Ya, akan melakukan peninjauan pelaksanaan kegiatan tersebut yang berlokasi di alamat tersebut. Ya, berarti udah plus survei, udah dari masukin dokumen plus survei sampai dokumen jadi itu kurang lebih 5 hari 5 ya. hari, 5 hari kerja. Ya, estimasi time arrival-nya itu termasuk cepat sekali loh Bu. Cepat Mbak. Cepat Dari sekali, ya. berkas itu disubmit lengkap dan tidak ada kekurangan. Lengkap, survei, terus langsung diproses 5 hari kerja aja. Iya, betul Sobat Dursa. Cepat sekali. Nah, itu ada dokumen tambahan yang maksudnya tuh untuk menerangkan domisili atau itu. Oh iya. Apa tuh ya, Bu? Jadi untuk persyaratan TDLKS ini ada surat keterangan domisili LKS. Surat keterangan domisili LKS ini gunanya untuk menerangkan bahwa betul LKS tersebut ada di alamat tersebut, Sobat Dursa. Jadi ini didukung dengan surat pernyataan kedudukan nantinya. Di salah satu persyaratannya itu ada di surat keterangan domisili yayasan, ada surat pernyataan dari si ketua LKS bahwa benar LKS-nya itu berkedudukan di alamat tersebut. Oh, jadi itu sebenarnya buat itu juga ya, maksudnya legalitas si legalitas itu ada di mana ya Bu ya? Jadi LKS itu kan adalah badan hukum yang harusnya memiliki alamat yang sah untuk berkorespondensi. Takutnya pindah-pindah alamat jadi nggak ini ya. Iya kan, dia harus ada alamat sah Mbak. Jadi kalau berkorespondensi jelas alamatnya. Kemudian untuk keperluan audit, ya kan, karena LKS kan menerima banyak donatur ya. Baik APBN, APBD ataupun dari di luar itu sektor jadi itu. alamatnya mesti bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul sekali. Ya. Jadi alamatnya mesti jelas, bisa dipertanggungjawabkan, bisa diawasi, bisa diaudit gitu ya Bu Iya, ya. betul. Nah, itu apa perlu juga tuh kayak izin tetangga apa gitu? Iya, diperlukan. Namanya surat persetujuan tetangga, Mbak Fitri. Surat persetujuan tetangga itu dari tetangga kiri, kanan, depan, belakang, ya. Dan dilengkapi juga dengan tanda tangan serta KTP elektronik para tetangga tersebut. Oh, pakai KTP juga ya? Pakai KTP-nya dilampirkan. Mudah-mudahan ini tidak menyulitkan ya. Sebenarnya ini untuk memudahkan, melegalkan si. Sebenarnya ini untuk keamanan ya, karena kan para tetangga harus tahu kegiatan apa yang dilakukan LKS tersebut.
Supaya apa? Supaya di kemudian hari mencegah terjadi adanya konflik, ya. Oh iya juga ya. Iya, karena di surat persetujuan tetangga itu Ada. dijelaskan keperluannya untuk apa kita minta surat Oke. persetujuan tersebut, kegiatannya apa. Dan nanti tetangga kita itu jangan sampai ada tekanan atau paksaan dalam menandatangani Iya, betul. surat persetujuan tetangga itu. Dibuat tekanan ya. Iya. Berarti Jadi ya, tetangga udah tahu ya bahwa di tetangga situ harus akan betul-betul ada tahu bahwa ini kegiatannya untuk LKS sosial, gitu ya, kan. betul. Nah, kemudian ada lagi tuh dokumen pendukung nih yang harus disertakan untuk persyaratan seperti kesanggupan tidak kesengketa iya. atau apa segala macam Jadi itu. ada dokumen pendukung namanya surat pernyataan, Mbak. Berisi Itu pernyataan ya. Iya. Sifatnya ya. Dia berarti di atas berisi materai. 3 hal, ya, ditandatangan di atas materai berisi 3 hal. Yang pertama menyatakan bahwa tidak dalam sengketa kepengurusan. Yang kedua itu apa namanya? Menerima sumber pendanaannya dari sumber yang legal Yang atau legal tidak ya, melawan pasti hukum. harus ya, betul, Dan betul, kedepannya juga tidak digunakan anggaran tersebut untuk kegiatan yang melanggar hukum. melanggar hukum ataupun pribadi ya. Iya, betul itu, Apalagi Mbak. pribadi ya, melanggar hukum terutama ya. Iya, Jadi itu. tidak melawan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar Iya, hukum ya, karena betul. kedepannya pasti akan berdampak pada Iya, pada LKS tersebut, LKS ya, tersebut. kepercayaan publik. Betul. Itu, Mbak. Nah, tadi kan kita lihat prosesnya gampang ya, Bu Esi, 5 hari kerja. Nah, yang paling ditunggu-tunggu Sobat Bursa ini sebenarnya ada retribusinya nggak? Retribusinya menurut Perda 1 tahun 2024 itu 0. 0 rupiah ya? 0 rupiah. Masya Allah. Ya, jadi Mudah jangan sekali, khawatir. udah cepat, Ya, dan retribusinya juga 0. Ya, dimudahkan sekali ya warga terus pada Jakarta. saat mengurus juga kalau sulit mengajukan di Jakevo bisa ada pendampingan dari petugas kita antar jemput izin bermotor. Tuh, kita ada namanya petugas ajib antar jemput, singkatan ya. Iya. Antar jemput izin bermotor. Nah, itu bisa di tiap kelurahan ada, di kecamatan juga ada, untuk membantu para pemohon yang mungkin kesulitan ya. Iya, betul. Kan nggak semuanya bisa teknologi ya, Mbak Fitri ya. Nah, ini terus berlakunya berapa tadi? Berapa lama tanda daftar? Tanda daftar LKS ini berlaku 3 tahun. 3 Iya. tahun. Nanti diperpanjang. Diperpanjang setelah 3 tahun. Nanti dievaluasi mungkin ya, Bu. Betul sekali. Dan ini Mbak, TDLKS ini ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Iya. Untuk yang berbadan hukum bisa diperpanjang 3 tahun setelah habis dan masanya. Ya, tetapi untuk yang tidak berbadan hukum ini dihimbau untuk memiliki badan hukum. Jadi ya. tidak bisa memperpanjang. Jadi tidak bisa memperpanjang. Harapannya setelah 3 tahun diberikan memiliki badan hukum. Tuh, dikasih waktu lah ya untuk pengurusan badan hukumnya. Iya, jadi biar betul sekali. kedepannya lanjut sudah berbadan hukum. Baik. Menarik sekali bincang-bincang kita pagi hari ini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada baiknya kita ngopi dulu nih, Wes. Mari, ya, suasananya makin santai. Iya, Mbak, kita ngopi betul. dulu. Mari, Sobat Bursa. Ngobrol pagi pelayanan Duren Sawit. Masya Allah. Jadi lebih melek ya. Jadi lebih. Oke, ini tadi ada yang menarik nih. Tadi sempat disinggung masalah kegiatan kesejahteraan sosial. Iya. Jadi, sebenarnya saya mau tahu nih apa aja sih sebenarnya kegiatan kesejahteraan sosial, mungkin di Duren Sawit lah khususnya, Bu Esi. Yang termasuk. Iya. Kegiatan kesejahteraan sosial itu di dalam Permensos nomor 5 tahun 2024 ya ada 4, Sobat Bursa. Ya, yang pertama adalah rehabilitasi sosial. Jadi rehabilitasi sosial itu fungsinya adalah untuk memulihkan keadaan kondisi dari ketidakmampuan mereka, dari disfungsi sosial mereka. Betul. Ya, contohnya misalnya setelah kecelakaan, mereka kan menjadi keterbatasan, difabel, ya. Nah, itu kita perlu untuk melakukan tindakan rehabilitasi sosial. Kemudian orang-orang yang habis terkena korban bencana ya, itu kan mungkin juga mereka trauma. Jadi mereka kan harus mendapatkan pendampingan psikologi ya. Korban-korban kekerasan
atau Dari situ narkoba, ya, Banyak mereka harus berarti ya. mendapatkan pendampingan tersebut. Betul. Berarti Gitu, Mbak. kegiatan sosial itu termasuk kegiatan rehabilitasi itu tadi ya, Bu? Iya, betul. Oke, selain itu Iya, apa lagi, kemudian Bu Esti? perlindungan sosial. Oke. Perlindungan sosial ini juga untuk mengatasi resiko sosial yang terjadi. Hmm. Jadi misalnya untuk orang yang habis mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ya, itu kan secara psikologi mereka terganggu ya, Mbak, ya. Betul. Dalam Mereka kehidupan sehari-harinya betul, juga. mereka malu karena mengakui bahwa sudah mengalami kekerasan psikologi, fisik, ya. Mereka perlu mendapatkan pendampingan dan ada fasilitas rumah aman. Ya, fasilitas rumah aman ini bisa bekerja sama dengan dinas sosial dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ada namanya rumah aman. Rumah Rumah aman ya. aman untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. Ya, Berarti itu juga termasuk itu ya. termasuk layanan kesejahteraan sosial, iya. Iya, betul sekali. Rumah aman, tadi tempat rehabilitasi, Iya. perlindungan sosial, Iya. di dalamnya ada yang salah satunya mengenai Rumah aman rumah aman tadi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Bermanfaat sekali sih. Betul. Korban trafficking, perdagangan orang juga itu pasti membutuhkan layanan psikologi, ya. Pendampingan ya. Pendampingan. Di rumah aman itu mungkin bisa ya. Bisa. Itu berarti mungkin jadi sasaran utama kali ya. Iya, itu penerbitan si TDLKS ini ya, Ibu Esti ya. Iya, itu jadi menjadi salah satu ininya, jenis layanannya. Jenis layanannya. Nanti kan mereka bekerja sama dengan pemerintah setempat, dalam hal ini dinas sosial dan dinas PPAPP. Mungkin memang banyak SKPD yang terkait ya. Banyak sekali dengan LKS ini. Iya. Sebenarnya sosial ini luas. Jejaring lembaga kesejahteraan sosial itu adalah, iya. Banyak yang terlibat di dalamnya ya. Banyak sekali, Mbak. Banyak. Iya, yang ketiga itu adalah pemberdayaan sosial. Jadi kan tidak semua warga masyarakat ini mampu ya. Ada masyarakat miskin yang ibu-ibu misalnya dari keluarga ekonomi menengah, dari ke bawah lah, menengah bawah. Atau misalnya korban PHK ya. Iya. Jadi bagaimana dia bisa berdaya ya. Jadi supaya dia bisa berdaya adalah ini tugasnya LKS ini adalah untuk meningkatkan kapasitas mereka ya dengan melakukan pelatihan atau pembinaan ya, supaya untuk nggak terpuruk ya. Iya, untuk menambah ekonomi keluarga. Betul. Ya. Berarti itu upaya peningkatan pendapatan keluarga ya, itu program-program DKI kan seperti itu ya, atau P2WKSS ya, itu adalah salah satu programnya ya. Dan LKS ini bisa bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan program tersebut. Bisa juga bekerja sama dengan pihak-pihak luar ya? Bisa dengan swasta, asing, bisa. Biar makin. Tapi emang saya salut banget ini dengan programnya iya. Alhamdulillah ya DKI Jakarta ini untuk sosial baik sekali. Itu tadi udah 3 nih. Sudah 3. Yang keempat ini adalah jaminan sosial. Nah, itu ya, jaminan sosial ini seperti BPJS Kesehatan ya. Yang bekerja ya terutama ya. Iya, jadi bantuan-bantuan langsung tunai. Seperti kalau di Jakarta ada KIP, KJP maksudnya. Kalau di kementerian KIP ya. Itu termasuk jaminan sosial ya. Dari selain pendidikan apa ya, pekerjaan ya? BPJS Jabodetabek tenaga kerja termasuk ya, Bu? Termasuk. Sekali ya. Dan manfaatnya banyak banget loh. Sobat Bursa benar-benar dimudahkan ya. Dan mereka ini memudahkan sekali dan memang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial gitu dan luas gitu ya cakupannya. Oke, baik. Semakin siang semakin hangat bincang-bincang kita. Mungkin siapa tahu ada Sobat Dursa yang mau bertanya atau komen-komen di kolom, boleh kita persilakan nih selagi ada narasumber kita. Coba kita tanya dulu. Admin, apakah ada pertanyaan atau yang ikut bergabung? Ada pertanyaan dari Nakana. Jika saya sudah memiliki TDY, apakah itu masih berlaku atau harus diganti menjadi TDLKS? Nah, ini ada pertanyaan juga. Bagus nih pertanyaannya, Bu Esti. Mungkin dia udah punya TDY. Ini terkait dengan tema kita. Iya, betul. Tapi
Apa saya harus ngurus baru? Apa bagaimana nih Westi ya? Iya. sebelumnya? Jadi untuk LKS yang sudah memiliki TDY ya, itu tidak usah diurus lagi menjadi TDLKS, tetapi sampai masa berlaku si TDY habis, baru bisa dilakukan perpanjangan. Oh iya, kan tadi berlakunya 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Dan nanti nomenklaturnya akan menjadi tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial. Oke, jadi kedepannya mungkin akan lanjut nih TDLKS, Lanjut. tapi selama belum habis ya habisin dulu ya? Iya, Masih dihabiskan berlaku ya, dulu maksudnya masa ya? berlakunya, Masih kemudian diakui. iya, setelah habis nanti diajukan kembali pada web yang sama, jakevo.jakarta.go.id. Pakai jakevo.jakarta.go.id ya, gampang banget ya. Iya, Nanti kalau ada kesulitan tinggal call Ajib. tinggal call Ajib, gampang. Nanti Baik. dilakukan pendampingan. Tuh. Apakah ada pertanyaan lagi, admin? Ada nih, ingin bertanya Kak, dari Kurnia, apakah persetujuan tetangga itu diwajibkan dan untuk persyaratan domisili harus ditandatangani RT atau RW setempat juga? Wah, nah itu tuh. Iya. Ini pertanyaan ada 2 ya Mbak Fitri. Iya, sekalian Persetujuan 2 nih. tetangga wajib. Iya, wajib. Persetujuan tetangga itu menjadi syarat. Mungkin apakah karena wajib. sebagian ada yang keberatan kali ya? Mungkin Iya. dia ada konflik dengan tetangga. Mungkin ada konflik dengan tetangga, Tetangga, Mbak. ya. Nah, ini di sini kuncinya adalah kita harus Iya, menjaga betul. hubungan baik dengan tetangga Karena kita kan sekitar bergerak di ya. bidang sosial ya. Iya. Jadi sama tetangga juga harus baik Iya, dong. betul. Ya, pastinya Jadi ya. ini memang menjadi syarat wajib. Iya. Di surat persetujuan tetangga itu nanti disetujui oleh RT RW, Sobat Oh, Dirsa. tetap disetujui Iya. RW ya? Disetujui oleh RT RW dan kemudian diketahui oleh lurah. Oh, sampai Iya. lurah berarti ya? Sampai di lurah. Tetangga kanan Iya. kiri depan belakang. Dan diketahui ditembuskan RT, ke RW. kecamatan. Iya. Jadi Wow. surat persetujuan tetangga ini wajib karena apa? Karena mencegah konflik di kemudian hari seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau misalkan struktural di wilayahnya udah tahu ya, Iya. jadi semakin kecil konflik yang akan mungkin terjadi atau muncul di kemudian hari. Justru itu harus ada transparansi pada saat minta persetujuan tetangganya. Karena kunci utamanya adalah di situ. Ya, Ya, transparansi di itu awal, ya. iya. Jadi Iya, kemudian pertanyaan kedua itu Mbak Fitri tadi persyaratan domisili, ya. Iya. Persyaratan domisili itu harus ditandatangani RT RW setempat juga. Ya, ini mungkin maksudnya persyaratan surat keterangan domisili ya. persyaratan domisili harus ditandatangani. Persyaratan domisili. Harus ditandatangani RT RW Domisili nggak setempat. perlu ya, Bu Esti ya? Iya, kalau surat pernyataan domisili itu memang diperlukan untuk surat pernyataan domisili diperlukan sebagai syarat dari surat keterangan domisili si LKS. Oh, Diperlukan. Tapi tidak harus ditandatangani RT RW. nggak perlu, Tidak. berarti ya. Cukup ada namanya surat pernyataan dari ketua LKS. Jadi Bahwa betul berlokasi kepalanya di ya, bahwa dia berlokasi alamat di situ. tersebut. Oh, baik. Tapi tidak harus ditandatangani oleh RT dan RW. Oke. Jadi Iya. nggak perlu sampai RT RW Tidak ya. perlu. Cukup pernyataan dari si pemilik Iya, organisasi atau yayasan iya. ya. Kecuali surat persetujuan tetangga Nah, tadi. persetujuan tetangga Itu harus, kunci awalnya. itu ya. Iya. Lumayan ya, tapi memang itu tantangannya ya. Betul, itu Memang tantangannya. Kita kan memang untuk mau meningkatkan transparansi ya, terus legalitasnya juga Betul. diketahui dari Dan alamat tersebut juga diketahui oleh alamat masyarakat sampai kelurahan, sekitar. berarti ya, Iya. sampai tembusin kecamatan ya, nanti kalau ada konflik kan Betul, kecamatan betul. juga Jadi tahu kecamatan ya. juga harus tahu. Mereka harus tahu. Oke. Selanjutnya admin, apakah ada lagi? Ada nih Kak, izin bertanya nih Min, apakah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan juga harus mengurus TDLKS dari Widya Dina? Oh iya, At Widya Dina, pertanyaannya, nah kalau ini dia misalkan yayasan nih, Iya. tapi dia bidang pendidikan nih Bu Esti, apa harus ngurus TDLKS juga? Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan harus mengurus TDLKS kah? Gitu. Jadi TDLKS itu kita harus pegang bahwa Ya. hanya untuk di bidang kesejahteraan Nah, sosial. itu tadi Iya. ya, garis bawahnya ya. Nah, dari garis awal bawahnya ya. di sana, harus di boldnya di sana. Jadi kalau pendidikan diperlukan nggak? Gimana tuh? Tidak diperlukan. Tentu tidak diperlukan. Iya. Baik. Jadi yang diurus adalah harusnya sesuai dengan izin bidang pendidikannya. ya. Izin prinsip pendidikan sekolahnya atau enggak izin operasionalnya ya. Atau mungkin cukup NIB ya, mungkin NIB. ya, kalau dia bergeraknya di komersil ya. Kalau dia di kegiatan usaha. ya. Kalau dia di kegiatan sosial dia tidak perlu mengurus NIB. Oke. Iya. Mungkin di situ ya Sobat Dursa jadi lebih paham. Mungkin kalau untuk sekarang udah lebih spesifik berarti ya Bu Esmi ya. Kalau untuk yang kesejahteraan sosial
baru TDLKS, kalau ya. kalau pendidikan nanti beda lagi. Beda lagi, Oke, jadi izin pendirian sekolah mungkin kan, Iya. atau izin PAUD izin ya. PAUD beda lagi ya. Mungkin jadi sekarang udah memang dipisah biar lebih apa namanya sobat bursa juga nggak bingung ya. Iya, Ini masuk betul. di mana di mana Betul. di mana. Kita Karena juga yang kemarin ini tanda daftar yayasan ini karena yayasan kan banyak. Ada di bidang pendidikan, Betul, di bidang yayasan itu banyak, sosial. iya, Jadi iya. ini lebih supaya lebih mengerucut gitu Betul, ya. karena nanti memang kan ada survei dari dinas teknis ya. Betul, Dinas teknisnya, jadi betul udah jelas sekali. nih, Jadi dinas sosial apa iya. dinas pendidikan. Jadi kalau yayasan Ya. pendidikan yang survei ya dinas pendidikan. Ya. Baik. Kalau yang sosial Sosial, pastinya dinas sosial. Jadi nggak bisa cross ya. Iya. Supaya Saling tidak mensurvey. overlapping. Betul. Ya, overlapping, tumpang Mbak. tindih. Iya. Oke, kita minum kopi dulu Mbak Esti. Ayo Udah Mbak, mari. semakin hot pertanyaan-pertanyaan Mari, dari Sobat Sobat Dursa. Dursa, Masya Allah ya. Hari ini kita santai-santai tapi berbobot ya. Iya. Baik, apakah ada lagi pertanyaan dari Sobat Dursa? Kalau komen-komen juga boleh loh Sobat Dursa. Ada nih Kak, dari @yanglala Lulungala, jika yayasan saya jika yayasan yang saya kelola belum berbadan hukum, apakah bisa melakukan perpanjangan TDLKS? Nah, itu Iya. dia tuh. Tadi kita udah sempat sempat ya. ngobrol ya Mbak. Cuman mungkin Jadi dia kesulitan kali ya. iya, jadi badan untuk hukum. TDLKS ini memang untuk perpanjangannya perlu badan hukum. Nah, Tapi di awal 3 tahun pertama itu masih diperbolehkan ya. Yang penting ada nota pendirian dan ADART yang jelas ya. dari yang diurus di notaris. Betul. Tidak perlu ada pengesahan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, iya. Sobat Dursa berarti itu emang badan hukum itu perlu ya. Perlu Sebenarnya sekali. dikasih waktu nih 3 tahun nih udah cukup lama ya untuk pengurusan lah. Jadi jangan Iya. sampai setelah 3 tahun masih belum Iya, berbadan betul hukum sekali juga. Mbak Fitri. Karena apa? Karena Iya. kalau tidak ada badan hukumnya itu nanti kepercayaan publik berkurang ya. Kemudian dia juga TDLKS itu kan kenapa harus berbadan hukum? Karena dia akan menerima donatur dari APBN, APBD, ya. dari Itu soalnya, asing. Iya. Dan sensitif itu ya. perlu diaudit kan, ya. Dan Hal-hal yang- untuk keperluan hukum itu perlu berbadan hukum. Ya, karena dia juga selain sebagai legalitas, dia juga nanti untuk diaudit atau proses selanjutnya dia justru lebih apa ya namanya? Lebih legal. Lebih legal ya. Jadi kalau lebih legal kan kita kepercayaan publik meningkat, ya kan? Iya, betul. Sehingga jadi LKS tersebut untuk melaksanakan kegiatan bidang sosialnya donatur lebih percaya, ya, lebih mau bekerja sama, jejaring LKS-nya juga makin solid, ya kan? Iya, betul sekali. Nah, itu dia tuh jangan ragu Sobat Dursa untuk pengurusan badan hukum di Kemenkumham ini sebenarnya apa ya? Positifnya banyak ya, Banyak, Desi, ya. lebih banyak Lebih banyak positifnya positifnya deh. dengan Jadi berbadan kalau memang hukum. mau perpanjang kita sebaiknya harus uruslah itu ya ke badan hukum di Kemenkumham. Kementerian Hukum dan HAM. Kasih waktu loh 3 tahun. Mudah-mudahan 3 tahun tuh udah jadilah ya. Iya. Jadi kita bisa sekali, Mbak. perpanjang untuk kedepannya. Nah, kita juga buka nanti kalau seandainya ada yang tidak terjawab pada hari ini, mungkin bisa juga kontak di PTSP. Kontak kita ada 3 akun di WhatsApp PTSP di 0858 8890 2015. Saya ulangi 0858 8890 2015. Nah, kita juga punya YouTube kita Kecamatan Durensawit @UPPMPTSP Kecamatan Durensawit. Di like, subscribe dan komen ya. Siap. Kemudian kita juga ada Instagram atau IG @PTSP Durensawit. @PTSP Durensawit ini paling sering update segala informasi-informasi terbaru seputar perizinan dan perizinan di Kecamatan Durensawit pastinya. Nah, boleh deh di komen-komen, subscribe, ataupun bertanya, ataupun say hello kepada petugas, kepada Ajib, atau kepada UPPMPTSP, keluarga besarnya boleh nih di Instagram kita. Masih ada pertanyaan kah? Ada lagi Mbak, ya. Ada nih Kakak. Dari Cicendo, IKY, apakah bagian dari TDLKS atau ada izin lainnya? Ya, jadi
IKY itu apa? Saya langsung jawab ya Mbak Fitri. Boleh. Ya. Silakan Mbak Esti. IKY itu adalah izin kegiatan yayasan. Oke. Ya, izin kegiatan yayasan Saya itu juga baru dengar nih. iya. Jadi itu adalah izin selanjutnya setelah tanda daftar lembaga kesejahteraan sosial. Iya. Ya nantinya izin kegiatan yayasan ini juga berganti nomenklatur ya. Jadi izin kegiatan lembaga kesejahteraan Itu sosial. nantinya ya. Iya. Oke. Jadi dia adalah izin lanjutan setelah tanda Setelah daftar. tanda daftar. Iya. Oh. Baik. Berarti Dan diajukannya sama, masih di web jakevo.jakarta.go.id. web jakarta.go.id Iya, ya Mas iya. ya. Sama ya. Berarti IKY. Sama. Berarti berubah namanya nanti jadi apa? Izin kegiatan lembaga kesejahteraan Oh, sosial. izin kegiatan lembaga kesejahteraan sosial ya, Iya, sama ya. karena daftar Y-nya lembaga itu kesejahteraan menjadi KS, sosial. menjadi lembaga kesejahteraan sosial. Oke. Perubahan nomenklatur aja sih Mbak. Untuk persyaratannya sebetulnya sama sama. ya, sama kayak Sama. TDY tadi ya, cuman ganti apa ya namanya? Ganti nomenklatur Satu kulit kan aja, ganti Perubahan nama ya. ganti nama, bikin bubur merah. Iya. Oh, terus bikin buru merah nih, kita udah ganti nama jadi itu loh, tanda daftar yayasan jadi TDLKS ya Iya. kan? Oke. Ini saya ada pantun dulu nih. Iya, pantun. Boleh nggak pantun gue? Boleh, Boleh, silakan ini Mbak. mana, Nanti saya cakep-cakep. Boleh cakepnya ya, Sobat Dursa. Iya. Air mengalir dari hulu. Cakep. Ikan berenang malu-malu. Cakep. Nah, lembaga berizin sudah pasti di aku. Yuk, urus TDLKS sekarang, jangan nanti-nanti dulu. Ya. Udah ngurusnya gampang, syaratnya mudah ya, maksudnya Iya. terus berlakunya 3 tahun, prosesnya cepat di Jak Evo. Ada Dan pendampingan Rp0 tadi ya, Rp0 ada Iya, pendampingan dari juga. Aji. Jadi, apalagi yang ditunggu ya kan Sobat Dursa? Ya, ayo Ayo urus TDLKS berbadan Sebenarnya mungkin hukum. masih banyak kali ya Bu Esti ya, lembaga kesejahteraan sosial yang belum punya nih si TDLKS ini kan Iya. ya. Ya kita mengajaklah mereka Ya, dihimbau ya dengan banyak positifnya Positif, LKS itu betul. berbadan hukum. Ya, lebih banyak positifnya lah daripada negatifnya. Ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan di kolom komentar? Sudah tidak ada, tampaknya sudah tidak ada Sudah pertanyaan. tidak ada Mungkin pertanyaan udah pada lagi. clear ya. Jelas ya. Pada jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa dilakukan di pertanyaan diajukan kemana Mbak Fitri? Bisa kita ajukan kembali kalau nanti masih ada yang belum jelas, masih mau bertanya-tanya. Setelah acara berakhir pun masih boleh loh ya. Kontak ke PTSP, saya ulangi ke 0858 8890 2015. Kemudian juga ada di YouTube kita di @uppmptsp Kecamatan Durensawit. Dan di Instagram kita juga ada di Instagram @ptsp Durensawit. Oke, ini udah lumayan banyak nih kita nih. Iya. Media sosialisasi ke penonton dan Sobat Dursa pastinya ya. Jadi Sobat Dursa kalau masih ada yang bingung, masih ada yang pengen bertanya, yuk klik Instagram ke @ptsp_durensawit, cari nih info tentang LKS atau cari info tentang perizinan-perizinan lainnya ya yang mungkin masih Perizinan belum sosial ada di lainnya, sana. ya. Iya, bisa Oh iya sosial, Mbak bisa Fitri, pendidikan. untuk TDLKS ini adalah kewenangan dari UPPM PTSP Kecamatan. Oh iya, Iya. tadi lupa ya. Iya, Yang tadi saya memproses lupa itu menyampaikan siapa? Sobat Dursa Udah ya. panjang lebar. Iya, jadi nanti diproses Oke. oleh UPPM PTSP Kecamatan Iya. Durensawit ya. Berarti yang memproses nanti Karena sebelumnya itu adalah kewenangan UPPM PTSP Kelurahan. oh sebelumnya di Iya, kelurahan. sejalan dengan instruksi Kadis Yang DPM terbaru PTSP ya. yang terbaru dipindah kewenangannya menjadi UPPM PTSP Kecamatan. Berarti itu emang semakin lama itu aturan-aturan itu semakin diupdate ya, Diupdate. sesuai perkembangan dan kebutuhan di masyarakat DKI Jakarta Iya, juga betul pastinya sekali. ya. Jadi sekarang prosesnya di Kecamatan Durensawit. Oke. Baik, tampaknya udah tidak ada lagi pertanyaan.
Senang sekali saya Bu Esti hari ini ditemani ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Saya juga terima kasih sudah diundang Mbak Fitri di Nanti acara mungkin ada kali podcast Ngopi ketiga ya, Desa. ini kan baru kali kedua ya. Baik, saya Siapa tahu tunggu jangan bosan-bosan loh, undangannya. jangan kapok kalau Insya Allah diundang lagi. nggak bosan. Mungkin topiknya nanti berbeda lagi Bu Esti ya. Iya, boleh. Saya juga senang dapat undangan bisa berbagi ilmu ya. Oh, nanti kita mungkin undang dengan topik yang berbeda lagi ya. Siap, Mbak. Siap. Terima Insya kasih Allah. atas kehadirannya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata atau ucapan saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di episode Ngopi Dursa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngobrol. Terima kasih Bu Esti udah hadir. Sama-sama Mbak Fitri. Masya Allah. Udah.